Tas kriuk beli. Mati. Ini nanya dulu ya. Wih, gede sekali. Ya. Hey, what's up my friends? Dengan Wirando kayak my daily vlog. Hari ini kita lagi jalan mau ke Kintamani. Di video sebelumnya yang kita makan di babi guling Pande Egi. Jadi ini ya vlog non halal ya. Aku bilang kan, itu adalah yang terenak nomor 2. Yang terenak nomor 1 ada di jalan di saat kita mau pergi ke Kintamani. Jadi misalkan kalian mau nongki-nongki di coffee shop yang di Kintamani, ngeliat pemandangan gunung, itu pasti ngelewatin babi guling ini. Yang terenak nomor 1 buat aku. Ya aku memang belum pernah makan semua babi guling di Bali, tapi lumayan banyak lah. Kenapa nomor 1? Karena dia fresh, harga oke, rasa oke, asin gurih gitu aku suka. Babinya masih panas baru datang. Dan rata-rata kan babi guling itu dibikinnya di daerah Gianyar ya. Jadi emang the home of babi guling tuh di daerah Gianyar, Ubud dan sekitarnya gitu. Lagi jalan karena aku lapar, tiba-tiba aku ngeliat ada sate babi rame. Ini nih namanya Warung Segar. Aku udah pesen 2 buat aku sama Dani, kita mau nyobain. Jadi posisinya di pertigaan, terus rame. Jadi aku punya logika tuh begini guys. Kalau dari tempat makan, kalau dia rame dan ada asap yang keluar, itu biasanya enak. Dapurnya ngebul. Dapurnya ngebul, makanannya baru dimasak. Aku lebih suka yang baru dimasak panas-panas gitu, yang dibakar, yang di barbecue gitu. Banyak condimentsnya atau side dishnya. Aku pertama kali nih makan di sini, belum pernah. Tapi ini bukan sate babi yang biasa aku makan. Jadi aku penasaran. Bumbunya lebih ke coklat merah gitu ya. Kayaknya pakai kecap juga dia, masih fresh baru dibakar. Ada tipatnya juga. Ini tipatnya pakai daun. Biasanya kan kalau ada ketupat atau lontong tuh pakai plastiknya, jangan, nggak sehat itu. Ini ada sambelnya juga. Ini sambelnya kayak sambal tomat gitu kayaknya, coba ya. Kayaknya pedes deh bang. Dia manis rasanya. Dia beda tipenya sama sate babi yang biasa aku makan. Kalau yang biasa aku makan itu mirip sama sate babi bawah pohon. Dia ada garamnya. Bukan yang terbaik tapi enak. Masih fresh, tipasnya juga bulan gitu, al dente. Sate babi Warung Kembar. Nilainya 7,5. Kalau gitu kita abis ini mau lanjut jalan. A few inches later. Wih. Baru datang guys. Gokil. Ini bukannya jam 1. Kita datang jam setengah 1, jam 12.20. Terus literally baru datang. Pasti fresh banget ini. Tas kriuk beli. Mati. Ini nanya dulu ya. Wih, gede sekali. Ya. Wow. So beautiful. Wah, ini ada ekstra kulitnya ya. Kalian tahu nggak, di sini bukan cuma kita doang yang datang sebelum babi gulingnya datang. Jadi memang di sini orang-orang sekitar sini udah pada tahu di sini enak banget. Bukan cuman sekedar gua ngasih nilai pribadi, tapi memang orang sekitar sini pun nungguin. Dia bukanya siang. Kan babi guling itu kalau di Bali itu kayak nasi uduk. Dia bukanya pagi. Tapi di sini bukanya siang, dan ada juga babi guling yang bukanya malam. Habis ini kita pesen, nanti kita review. Tes kriuk. Lagi dibuka. Masih panas. Ya, panas sekali. Dibakarnya di mana ini, Bli? Di rumah sana. Di rumah? Di pondok ya. Oh, bakar sendiri ya? Oh. Jadi Hai, tak bener. Grogi baru ada kamera. Masuk YouTube nih. ya. Makasih. Pernah ada yang tes kriuk di sini juga? Pernah. Oh iya, terkenal ya? Ya biasa. Ini proses pemotongannya nih guys. Nah, ini punya Dani, ini punya aku. Dia simpel aja, nggak rame-rame gimana banget. Babi, sayur, dalemannya yang buat panggang kan biasanya pakai sayur nih. Terus ada atinya, sama ada sosis yang isi telur. Udah, tapi nih gurih, asin, nikmat, delicious and fresh. Pertama kita langsung tes kriuk dulu. Kamu nggak suka yang bagian terenaknya? Nah, dia nggak suka. Sampai nggak bisa nge-MC saking enaknya. Masih panas, anget, dan crispy banget dan wangi banget. Loh, dari tadi merem ternyata. Melek gitu dari. Pantes pakai kacamata. Ini ada lawar putihnya. Empuk, seger. Kasih sama sayur dalemannya. Wangi dan asin. Di sini yang bikin beda. Jadi kalau di Bali, babi guling itu rasanya kalau nggak sambelnya yang membuat si babi guling itu ada rasanya, atau bumbu bahasa genepnya, aromatik gitu ya, wangi-wangian. Kalau di sini kenapa aku suka, dia dagingnya aja asin gurih. Karena kalau di tempat lain dagingnya itu biasanya tawar, Iya. baru dikasih
atasnya bumbunya si basa genep yang kuning, atau dikasih sambal, baru si dagingnya ada rasanya. Enggak, ini dagingnya aja asin, enak. Asinnya pas gitu, in a good way, bukan keasinan, bukan. Nomor 1 di Bali, terenak buat aku. Nasinya pulen beras Bali itu. Beras Bali identik dengan berasnya panjang-panjang ya. Hampir kayak beras India. Lawar sama daging. Enak banget ya. Yang biasanya nggak doyan lawar, di sini pasti doyan. Asin-asin gitu. Ini nunggu setengah jam sangat worth it. Sejam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jam nggak apa-apa. Literally kita makan dari babinya baru turun dari truk, dari pickup maksudnya. Biasanya kita makan babi gulingnya udah dipotong-potong, udah terpajang gitu kan. Ini babi gulingnya baru datang. Baru nyampe. Pinter juga ya dia. Kayak ibaratnya babi guling yang buka pagi udah terlalu banyak, jadi bukanya siang. Mengambil segmen pasar orang makan siang dan makan sore, brunch, breakfast, lunch. Nasinya banyak, nggak pelit. Lauknya juga banyak. Hancur ngeliat anjing lain, langsung jiwa alfanya bergejolak. Lu Gusden. Oh. Jadi kalau Hunter nih, saking alfanya, dia melihat anjing lain langsung stand his ground. Nah cukup, good boy. Aku mau nambah. Terlalu enak. Aku nambah kulitnya, kasih lebih gede. Wih deh, nasinya juga banyak banget. Kata ibunya, ini yang makan kuli dari mana ini? Udah 2 ya. Tumben kayaknya buahnya. Tes kriuk dulu punyamu. Aku tadi mau ngambil punyamu, nggak tega cuy. Oke. Oh my god. Tes kriuk lagi nih. Jadi bagian yang paling crispy tuh kayaknya yang bagian punggung. Ini dapat yang bagian punggung nih. Satu porsi nggak cukup saking enaknya. Karena jujur agak jauh. Cuman kalau dari rumahku, karena rumahku di daerah Gianyar, sejam. Kalau dari Kuta nih 2 jam. Gue harus tahu ya. Pertama, gue nggak di-endorse. Ini memang enak banget. Kedua, satu porsi cuma 20.000. Dimakan 4 porsi total 80.000. Info selanjutnya, mereka bakar babinya atau guling babinya sendiri. Jadi nggak beli dari supplier. Makanya bumbunya mereka bisa racik sendiri. Sekali lagi, yang bikin ini enak, dan gue juga nggak ngerti kenapa ini nggak dilakuin di seluruh Bali. Selama yang gue makan dari yang terkenal tuh di Kuta, di Ubud, di Sanur, itu nggak ada yang kayak ngikutin dia ini. Bumbu dalamnya itu asin, gurih, enak gitu. Garam aja garam gitu, cuman dagingnya tuh jadi nggak hambar. Jadi kan kalau misalkan babi guling itu dimasaknya, dalamnya dikasih basa genep sama daun singkong ya itu ya. Itu asin gitu. Jadi di saat di atasnya nasinya ditaruh daun singkongnya aja, itu nasinya tuh jadi gurih, asin, delicious. Info selanjutnya adalah penjual di sini semuanya ramah dan penuh senyuman. Gue pernah makan babi guling, gue nggak videoin, ada di daerah Amet. Itu yang jual cembetut, marah-marah, dan makanannya nggak enak. Jadi memang masak itu kalau happy, masakannya itu jadi enak. Kalau masak pas lagi bete, buru-buru, masakannya pasti ada yang off. Tapi kalau masaknya seneng gitu ya, apalagi masakin buat orang, temen dateng gitu, langsung enak banget. Karena kan niat itu seneng, lagi ada temen datang ngumpul gitu kan, kayak Andi waktu ke Bali kan, langsung kita masak ikan bakar, kangkung, ikan goreng crispy, udang, cumi. Dan itu semuanya enak, spot on. Jadi kalau penjual makanannya aja itu cembetut, itu makanannya pasti nggak enak. Ini full senyuman, full happiness. Tadi dia jatuhin aqua, ini gelinding, aquanya gelinding ke jalan gitu kan. Aku merhatiin dia ketawa-ketawa, temennya jatuh gelinding, iya nih ya gelinding. Nggak ada apa ya. Jadi dia kerja, dia masak, dia menyajikan tuh semuanya penuh dengan happiness gitu. Padahal lagi sial gitu kan, jatuh gitu ke gelinding ke jalan raya, aqua. Ya itu. Happy, penuh senyuman, baik. Itulah kenapa ini number 1. Dia masih gua nobatkan sebagai babi guling terenak di Bali. Tempatnya di pinggir jalan, humble, tidak terkenal. Jarang juga gue lihat di YouTube orang review di sini, jarang. Tapi ada kan tadi katanya, tapi gue belum pernah lihat. Kalau gitu sekarang kita lanjut ya, kita ke atas, kita mani. Jujurly, anjay, Jujurly. Ini tuh kayak bikin mindfulness gue tuh terjaga, dan ini ibunya tuh support system gue banget. Dah lah. Makan. Oh, dihabisin. Yang nggak habis
pakai kertasnya doang, tak taruh bawah, dihabisin sama hunter. Saking enaknya. Ini anjing makannya nasi lawar, nasi babi guling. Ya kita makan juga Iya, gitu. makanya bulunya mengkilat gitu ya. Jadi makannya real food gitu. Yang makanan yang dimakan sama manusia. Dia ikutan. Shiny coat disebutnya. Let's go. A few moments later. Hello guys, back again. Kita sekarang berada di Kintamani nih. Sana ada danau Batur namanya. Dan itu adalah Gunung Batur. Gunungnya. Ya, anginnya di sini dingin ya, tapi mataharinya lagi terik. Jadi bagus kan? Anginnya sepoi-sepoi, tapi mataharinya cerah, nggak mendung. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Oke, let's go guys. Hunter takut sama ketinggian. Lihat, kita duduk literally di pinggir jurang. Terus Hunter naik ke sini tapi takut gemeter. Up. Nggak mau. Takut. Up. It's okay. Dia duduk. It's okay. Di sini dog friendly guys. Tempatnya namanya Okuta. Baru buka di Kintamani yang saat ini paling bagus kayaknya ini. Makanannya kayaknya enak-enak ya. Guys, kita prank Hunter ya. Hunter dan Danger nih kita prank. Lihat reaksinya mereka, lihat. Main bola yuk. Langsung berdiri. Yang di bawah langsung panik. Langsung berdiri. Mau main bola? Mau? Mau main bola? Main bola yuk. Mau? Dia takut dia pengen lompat tapi dia takut. Kalau dingin mereka tuh heboh, kalau panas mereka males. Males dia. Dingin, wah, it's cold. Gantian Deja Tiba-tiba sekarang. naik ya. Iya. Gantian Deja sekarang yang melihat pemandangan. Anaknya bapak emang gitu. Maunya Michael deket-deket. dari bayi bersama tidur bareng di kamarku di bagian bawah kan. Jadi dia kalau apa-apa dikit-dikit maunya di bawahnya jilatin kakiku. Artinya kalau dibaca di Google jilatin kaki majikannya itu artinya anjingnya sayang banget. Kayak ibaratnya itu cium pipi gitu. Kiss. Aja kiss. Nah, itu baru tahunya gitu mas. Iya. Dari pengalaman Danger mendatangi tempat yang adem, dia lari ke jalan raya saking bersemangatnya ya. Jangan gitu lagi ya. Ya, jangan ya, ntar kamu dilindes. Oke? Jangan ya. Misalkan di bawah aku atau nempel sama aku, langsung bawaannya dia nyaman. Walaupun dia sebenarnya pengen main nih, dingin soalnya. Tapi berada di dekat dedinya itu safe zone. Sama nih yang bawah juga lihat tuh di kolong. Sama cheese fresh ya. Itu kan larisnya mohon ditunggu kak ya. Kelihatannya delicioso ya. Gimana ya? Ini cuman formalitas karena kita nongkrong di sini. Tetap yang bikin nafsu babi guling yang tadi. Jadi ini ibaratnya cemil-cemil manja lah. Makanan tuh ada yang enak, ada yang cantik. Ini makanan cantik. Sekarang mari kita coba apakah cantik doang atau enak. Oh, mau foto? Oke, foto dulu. Biasa. Udah jadi selebgram dia. Iya, Berapa followers kamu sekarang? 17 ribu ya? Enggak lah. Berapa? HP-nya awas ya. Oke, HP murah. Iya. Followersnya udah banyak. Iya. Jadi HP ini jelek untuk masuk story dia ini nggak layak. Walaupun ini S21 ya, nggak layak ini. 20. Mau dibenerin tuh. Dia malah udah gua tinggi-tinggiin dia rendahin tetap. Itulah kalau udah 15.000 followers. Nggak sampai. Cheesy press. Jadi kentang ada kejunya, tapi kentangnya kayaknya bagus ya, kentang parut sendiri, bukan kentang french fries yang packingan. Nggak pakai parmesan. Ya, so-so. Yang aku naksir ini sih. Pronounce-nya adalah croissant, bukan croissant, bukan croissant, bukan croissant, bukan. Ini namanya croissant. R-nya cadel, OI dibacanya OA, terakhirnya itu dibacanya SANT-nya itu jadi O, song, jadi song. Croissant, bukan croissant, tapi R cadel. Croissant. Kita coba apakah dia delicioso, salmon gitu. Makanannya nggak wah di sini, tapi tempatnya wah banget, tempatnya bagus banget. Tapi aku belum coba makanan yang lain sih. Kalau kesini lagi cobain yang makan berat nih, soalnya makannya cuma cemilan-cemilan. Oh ya, di satu info menarik, jadi kalau kalian susah tidur minumlah chamomile tea seperti ini. Serut langsung ngantuk. Kan? Jadi udah sampai tahu jokes aku guys. Udah
hampir 6 tahun bersama, saking tahu jokes yang lucu lagi. Baru gue mau bilang mau nyalain kamera kalau ada hal lucu. Di rumah tuh gue kan professional bathroom singer kan. Jadi kalau nyanyi tuh suka improv di belakang kayak gitu, misalkan yeay gitu kan. Gue lagi nyanyi, belum improv. Nyanyi apa gitu waktu itu lagi na. Tiba-tiba Dani dari dapur. Yeay. Nggak tahu yang Doraemon itu yang paling parah. Yang mana yang Doraemon? Paling bambu terus jadi what's going on. Oh iya. Itu gara-gara suka nonton YouTube. Dan itu pokoknya tahulah semua yang aku mau lakukan. Jadi dia bisa memprediksi gitu aku mau ngapain. Langsung. Jer. Tolong. Habis minum chamomile kan tuh. Iya langsung. Kangen Mbak Devi. Ya. Mbak Devi, Chung Giwa. Katanya di vlog itu aku lucu banget. Padahal aku nggak lucu, aku lagi godain cewek. Berarti aku siap godain cewek lucu ya. Pantesan cewek pada suka. Karena kan cewek suka sama cowok yang lucu, yang bisa menciptakan suasana itu jadi lebih ceria gitu anjay. Hei, kamu. Tomorrow. Guys, aku baru bangun, gak sempat closing. Kita lagi makan. Aku ada temen dari Jakarta juga. Sarapannya kita di sushi ini, semi-semi omakase gitu, karena ada chef-chef. Itu dia, yang baju merah. Kemanapun Seno pergi, gue makannya di situ. Yang lucunya ya, dari sushi masa pindah ke Hiro, pindah ke Okinawa Jakarta, sekarang dia di Okinawa Bali. Kayak dia yang ngikutin gue sebenarnya. Gitu ya. Jadi ya udah, kita makan dulu. Ini cuplikan dikit sushi di Bali ya, sebelum closing. Rekamnya pakai HP nih, karena nggak bawa kamera. Ada telur ikannya gitu, terus diaburi, dibakar. Cantik banget ya. Ini namanya bluefin tuna, jadi tuna yang rare. Biasanya kalau kita makan di restoran sushi itu di Indonesia rata-rata pakai yellowfin, kalau nggak big eye. Ini literally bluefin tuna. Ini bagian yang medium fatty atau chutoro. Chutoro itu di bawahnya otoro. Otoro yang paling mahal. Jadi ya kita coba aja ya. Pakai yuzukoso dikit sama wasabi. Chef, mantap. Enak kalau manggil chef di tempat sushi terutama ya. Jangan manggil mas ya, boleh aja maksudnya, tapi lebih bangga kalau dirinya dipanggil chef. Demi pinter nih, teman aku tadi langsung bilang mantap chef. Lu tak udah biasa ya kalau misalnya makan manggilnya chef gitu? Karena itu emang identitinya dia, harus kita respect. Betul. Kalau chef itu senang dipanggil chef. Jadi kalau misalkan makannya enak, lo respect, lo apresiasi dengan thank you chef, enak chef gitu. Lo akan lebih dijamu kalau misalkan lo bilang thank you chef gitu. Senang dia. Itu tips dari gua. Next menu, ini ada yang di roll pakai seaweed nih, otoro. Seperti ini juga tuna. Ada ebi dan ada saba. Ada telur. Otoro gunkan, otoro roll. Kalian masih sohib sama chefnya baru bisa makan kayak gini. Ini aburi tuna, kelihatannya kayak beef ya, padahal ini tuna. Kalau dibakar dia emang kayak gitu. Ini baunya juga kayak beef. Sarapan tuna, bluefin, cuma bisa di Bali. Karena perairan Bali itu dekat sama Australia, jadi masih memungkinkan untuk dapat bluefin gitu. Kalau gitu aku close dulu vlognya sampai sini ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. Cheers.